Shalom teman-teman TBJ yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mari kita saksikan video yang menarik berikut ini. Fakta Alkitab dalam episode kali ini akan membahas penemuan yang penting. Di kalangan sejarawan, naskah Laut Mati dianggap sangat penting dan merupakan bagian dari sejarah, agama, dan bahasa. Teman-teman TBJ sudah melihat sedikit cuplikan video tadi. Sebelum kita melihat kelanjutan video tersebut, saya mau sedikit menjelaskan mengapa video dari Fakta Alkitab ini sangat penting untuk dilihat. Itu karena adanya tuduhan-tuduhan tak berdasar terhadap Alkitab yang adalah firman Allah yang tertulis. Ada yang mengatakan bahwa Alkitab sudah dipalsukan dan sudah diubah. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita mau belajar dari video berikut ini tentang naskah Laut Mati. Naskah ini termasuk teks paling awal yang kemudian dimasukkan dalam Alkitab Ibrani Kanon, Deuterokanonika, dan naskah ekstra Alkitab yang menyimpan bukti keragaman pemikiran keagamaan pada akhir bait suci Yudaisme kedua. Naskah atau gulungan Laut Mati adalah manuskrip Yahudi kuno yang kebanyakan ditulis dalam bahasa Ibrani, beberapa dalam bahasa Aramanik, dan sedikit dalam bahasa Yunani. Banyak gulungan dan fragmen ini berusia lebih dari 2000 tahun yang berarti dibuat pada masa sebelum kelahiran Yesus. Seraya lebih banyak gua diperiksa, ditemukan ribuan gulungan dan fragmen lainnya. Antara tahun 1947 dan 1956, telah ditemukan 11 gua berisi gulungan di dekat Qumran di kawasan Laut Mati. Dan benar, di dalam gua itu mereka menemukan seperangkat perabot dari tembikar dan 7 gulungan tulisan tangan. Penemuan tulisan-tulisan tangan berbahasa Ibrani dan Aramani kuno di Provinsi Qumran pasca Perang Dunia II telah memicu antusiasme para ahli sejarah kitab suci untuk mendapatkan informasi tentang naskah-naskah tersebut. Mereka mengharapkan dapat memberikan jawaban atas misteri dari periode penting dalam sejarah umat manusia. Hal itu tentu saja sangat beralasan mengingat bahwa naskah berbahasa Ibrani paling kuno yang ada saat ini dari kitab-kitab Perjanjian Lama berasal dari abad ke-10 Masehi. Naskah ini kemungkinan digunakan antara tahun 408 sebelum Masehi hingga 318 Masehi. Naskah yang ditemukan di Qumran mencakup seluruh Alkitab Ibrani, kecuali kitab Ester, sekitar 1000 tahun lebih tua dari naskah kuno yang sebelumnya pernah ditemukan. Sejarawan dan arkeolog terus berusaha membuktikan bahwa naskah kuno Qumran tetap tidak berubah selama hampir 2000 tahun terakhir. Hampir semua koleksi naskah Laut Mati saat ini berada di bawah kepemilikan pemerintah negara Israel dan ditempatkan di dalam Shrine of the Book di lapangan Museum Israel. Penemuan naskah Laut Mati adalah penemuan besar karena naskahnya masih dalam kondisi baik dan berhasil tersembunyi sebegitu lamanya, lebih dari 2000 tahun. Naskah Laut Mati juga memberi kita keyakinan dalam kehandalan naskah Perjanjian Lama karena perbedaannya dengan naskah yang sudah tersedia sangat minim. Sudah jelas, hal ini menyaksikan cara Allah memelihara firman-Nya di sepanjang sejarah dengan melindunginya dari kepunahan dan menjaganya dari kesalahan. Itu dia video dari Fakta Alkitab. Dan di sini hal yang kita dapat adalah penemuan naskah asli Alkitab membuktikan bahwa Alkitab yang kita pegang, yang kita baca adalah firman Allah yang sama sekali tidak dipalsukan. Teman-teman, baik dari sejarah dan data, Alkitab dapat dibuktikan keasliannya. Alkitab yang kita pegang adalah firman Allah yang tertulis. Saya mau menceritakan sedikit ya pengalaman pribadi saya, teman-teman. Dulu saya hidup jauh dari Tuhan. Saya melakukan banyak sekali pelanggaran. Dan saat itu juga di dalam hati saya haus untuk mencari kedamaian, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Dan ketika saya membaca firman Tuhan, saya membaca Alkitab dan saya hidup di dalamnya, kedamaian itu ada dan muncul di dalam hati saya. Bahkan Alkitab yang saya baca oleh pimpinan Roh Allah mengubah perilaku saya. Teman-teman, ada hal penting yang mau saya sampaikan. Alkitab yang adalah firman Allah yang ditulis berdasarkan ilham dari Roh Kudus tidak hanya berisi janji tentang kehidupan saat ini, tidak hanya berisi tentang bagaimana supaya kita hidup dalam kekudusan, tetapi Alkitab membukakan bagi kita kasih Allah yang besar, bahwa Ia menyediakan bagi kita kehidupan yang kekal di surga, yaitu lewat pengorbanan Yesus Kristus dan iman kita kepada Yesus. Bagi teman-teman penonton setia TBJ yang mungkin belum yakin akan kehidupan di akhirat, teman-teman bisa membaca firman Tuhan dan minta pimpinan Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan bahwa
Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Yesus sendiri, bahwa Yesus adalah jalan kebenaran. Ingat, Alkitab telah menyatakan ini. Jalan kebenaran, yaitu jalan menuju kepada Bapa, jalan menuju kepada kehidupan yang kekal, hanya ada di dalam Yesus. Yang kita perlu lakukan adalah percaya kepada pengorbanan Yesus, kepada penghapusan dosa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib, dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, serta menerima Dia di dalam hidup kita. Teman-teman TBJ yang diberkati Tuhan, terima kasih untuk selalu mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.